Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang tujuan, isi, aktivitas belajar dan evaluasi kurikulum MPAI dalam madrasah masa Orde Lama dan Orde Baru. Oke, perkenalkan kelompok saya, ada saya sendiri, Khofifah Rizik Shihab, yang kedua Siti Maisaroh, yang ketiga Mbak Azizah. Yang pertama-tama, sebelum kita membahas tentang kurikulum PAI di Orde Lama dan Orde Baru, sebaiknya kita membahas tentang dasar-dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian sejarah. Sejarah adalah suatu peristiwa atau rekonstruksi yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kemudian yang kedua, perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses yang menuju ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, kurikulum. Kurikulum adalah rencana pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber kitab Al-Quran dan hadis melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan serta penggunaan pengalaman. Dari ketiga pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa sejarah perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam adalah suatu kejadian peristiwa yang terjadi pada masa lampau tentang bagaimana proses penyempurnaan dan perbaikan suatu kurikulum sebagai upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan anak didik untuk mengenal, memahami, mengimani, dan berakhlak mulia berdasarkan Al-Quran dan hadis melalui bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalamannya. Oke, akan dilanjutkan oleh Mbak Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas dua subtema, yaitu yang pertama, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan kurikulum. Nah, yang kedua yaitu perubahan kurikulum atau kurikulum pendidikan agama Islam pra kemerdekaan. Nah, di sini kita membahas tentang bab yang pertama dulu, yaitu faktor yang dapat mempengaruhi perubahan kurikulum. Kurikulum itu kan sifatnya menjawab tantangan zaman, mengikuti zaman. Nah, di sini faktor umum, yaitu yang pertama, bebasnya sejumlah wilayah dari kekuasaan kolonialisme. Yang kedua, perkembangan iptek. Nah, pada perkembangan iptek ini kan tentunya pada zaman dulu dan zaman sekarang itu kan pasti berbeda, pasti itu. Nah, seperti yang kita lakukan pada saat ini, dengan adanya COVID-19, kita itu kan diajak untuk memanfaatkan iptek dengan sebaik mungkin, seperti halnya dengan melakukan pembelajaran secara daring. Nah, pada zaman dulu itu kan sebelum iptek itu merajalela, itu kan masih ada yang namanya ujian akhir semester, itu masih dengan menulis. Nah, sekarang itu kan sudah tidak, semua serba iptek, bisa menggunakan komputer, HP, laptop, dan lain sebagainya. Dan itu pun langsung sifatnya itu. Nah, yang ketiga yaitu
pertumbuhan yang pesat dari penduduk. Semakin banyaknya penduduk, semakin banyak pula yang membutuhkan akan pendidikan. Karena apa? Karena pendidikan itu kan sifatnya wajib ya. Kalau untuk di agama Islam itu mencari ilmu itu kan wajib, malah diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah, atau muslim laki dan muslim perempuan. Nah, di sini dengan adanya banyaknya penduduk yang semakin merajalela itu, kurikulum itu dievaluasi lagi. Apakah kurikulum ini dapat menjawab atau memenuhi apa yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai kurikulum pendidikan agama Islam pra kemerdekaan. Nah, pendidikan pada pra kemerdekaan itu kan dipengaruhi oleh kolonialisme, yang mana hasilnya itu bangsa atau penduduk suatu bangsa itu dididik untuk mengabdi kepada penjajah. Nah, di sini itu benar adanya suatu warga negara itu di istilahnya itu diajar atau diberi pendidikan, namun pendidikannya itu dipusatkan untuk membantu dan mendukung kepentingan penjajah. Jadi di balik niat baik mereka memberikan suatu pendidikan, itu juga ada niat terselubung, yaitu untuk membantu mereka. Nah, pada mulanya mereka itu tidak pernah berpikir untuk memperhatikan pendidikan dan murni hanya mencari rempah-rempah. Meskipun demikian, bangsa Eropa ini juga memiliki misi penyebaran agama. Nah, pada masa ini itu memang pendidikan itu ada, tapi kan dipusatkan untuk membantu penjajah. Nah, pada masa ini itu kelas-kelas itu terbatas, hanya dari kaum-kaum tertentu yang boleh melakukan pendidikan, seperti halnya kaum bangsawan, kaum priai. Nah, tidak sama dengan yang sekarang. Sekarang kan dari segala kaum, segala golongan itu semua boleh melakukan pendidikan. Nah, konsep ideal pendidikan kolonialis itu adalah pendidikan yang mampu mencetak para pekerja yang dapat dipekerjakan oleh penjajah. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum.